Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, tujuan mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai, mengemukakan pendapat baik dalam ragam lisan maupun dalam ragam tulis. Nah, pemakaian berbahasa Indonesia, khususnya dalam ragam tulis, harus sesuai dengan kaidah yang diberlakukan demi capaian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, atau sesuai EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Mata kuliah Bahasa Indonesia sendiri nanti terbagi menjadi 14 pertemuan. Pertemuan 1-7 nanti dengan saya. Selanjutnya setelah UTS, pertemuan 8-14 nanti dengan Bu Riza Susanti. Nah, pertemuan ke-1 untuk hari ini kita akan belajar tentang pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai medium karya ilmiah. Sedangkan nanti pertemuan kedua, subpokok bahasannya bahasa Indonesia baku dan tak baku, ejaan yang disempurnakan. Pertemuan yang ketiga, macam-macam paragraf dan pengembangannya. Ada paragraf induktif, deduktif, dan sebab akibat. Pertemuan yang keempat, kita akan belajar tentang macam-macam karya ilmiah, definisi dan perbedaannya. Pertemuan yang kelima, bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah, mencakup pendahuluan, isi, penutup. Pertemuan yang keenam, bagaimana cara menulis karya ilmiah pada bagian kutipan dan daftar pustaka. Sedangkan pertemuan terakhir sebelum UTS, kita akan belajar bagaimana menulis karya ilmiah, mencakup daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, header, dan footernya. Selanjutnya, setelah ujian tengah semester atau pertemuan ke-8-14 akan diisi oleh Ibu Riza Susanti. Pertemuan ke-8 akan membahas kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Pertemuan ke-9, penggunaan perangkat lunak atau software dan tata kelola laporan. Nah, ini kita nanti belajar memakai Mendeley. Pertemuan ke-10, pengantar plagiarisme. Pertemuan 11, macam-macam plagiarisme. Pertemuan 12, teknik penulisan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Pertemuan 13, kondensi. Pertemuan 14, teknik presentasi. Nah, setelah itu ujian akhir semester, materinya dari Ibu Riza Susanti. Untuk sistem penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia ada 4 aspek. Yang pertama, kehadiran dengan persentase 5%, yang kedua, tugas atau kuis sebesar 25%, yang ketiga, UTS, dan yang keempat, UAS masing-masing 35%. Untuk tugas dan kuis, ini biasanya saya setiap pertemuan saya berikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, disitulah nilai tugas dan kuis saya ambil. Dari setiap pertemuan saya beri latihan-latihan soal dan kalian harus mengerjakan latihan soal itu sebagai nilai tugas atau kuis. Oke, baik. Tadi merupakan penjelasan singkat mengenai kontrak perkuliahan, materi, dan sistem penilaiannya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai medium karya ilmiah, yang ingin saya tanyakan, apa itu bahasa dan apa fungsi bahasa? Apa itu bahasa? Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Lalu, apa fungsi bahasa? Dari definisi awal tadi, kita telah ketahui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi.
Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, gambar, kata-kata, tulisan, dan lain-lain, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, proses transmisi itulah yang disebut komunikasi. Jadi, berkomunikasi itu berarti kita menyampaikan suatu pesan kepada orang lain untuk ditanggapi. Nah, agar tanggapannya sesuai dengan harapan kita, maka penggunaan bahasa harus disusun secara runut dan nalar, sehingga penerima dapat menanggapi isi pesan dengan benar. Setelah kita mengetahui tentang definisi bahasa, fungsi bahasa, selanjutnya kita masuk ke sejarah bahasa. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dengan pernyataan ini? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lahir itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar untuk bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda inilah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, inilah awal mula bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini bersumber pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, ini bersumber pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Nah, berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia tadi dibedakan menjadi dua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi satu, sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa, yang terakhir alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, menurut data terakhir dari Kemendikbud, Indonesia sendiri memiliki sekitar 718 bahasa ibu, atau biasa kita kenal dengan bahasa daerah atau bahasa lokal. Karena banyaknya bahasa daerah ini, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa atau alat untuk mempersatukan bangsa. Nah, alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Oke, yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, yang terakhir bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, tadi adalah sekilas tentang apa itu bahasa, fungsi bahasa, kedudukan bahasa, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia sebagai medium karya ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai medium karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama bersifat logis, yaitu segala sesuatu yang disajikan memiliki alasan dan dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua sistematis, artinya disusun menurut aturan tertentu. Yang ketiga objektif, yaitu menyampaikan data dan fakta apa adanya. Nah, tidak boleh memanipulasi data yang kita telah dapatkan. Yang keempat, bersifat tuntas, yaitu permasalahan yang dikupas secara mendalam dan lengkap. Selanjutnya, bersifat saksama, yaitu berusaha menghindari dari kesalahan. Bersifat jelas, yaitu mengungkapkan maksud dan tujuan secara jelas. Bersifat terbuka, artinya sewaktu-waktu dapat berubah jika ada pendapat baru yang lebih benar. Bersifat atau berlaku umum, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku bagi semua populasinya. Kebenarannya dapat diuji, pengujiannya memperhatikan santunan bahasa dan tata tulis yang umum. Syarat penulisan karya ilmiah yang pertama bersifat komunikatif, artinya mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Nah, pengambilan masalah hendaknya merangsang keingintahuan pembaca. Yang kedua bersifat bernalar, artinya isi tulisan dikemukakan dengan nalar yang sehat sehingga dapat dipercaya. Yang ketiga bersifat logis, maksudnya masalah yang dikemukakan berdasarkan pikiran-pikiran akal, bukan hasil imajinasi atau angan-angan dari penulis karya ilmiah itu. Syarat penulisan karya ilmiah yang keempat adalah ekonomis. Artinya penggunaan bahasa haruslah padat, singkat, dan jelas, atau dengan kata lain lengkap dan tidak bertele-tele. Selanjutnya berdasarkan landasan teori yang kuat, artinya apa yang dikemukakan harus mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu syarat selanjutnya adalah relevan, maksudnya apa yang dikemukakan harus sesuai dengan sistem tertentu, mudah dimengerti dan berkesinambungan. Syarat karya ilmiah yang terakhir adalah mempunyai sumber, maksudnya apa yang dipaparkan dalam karya ilmiah itu tadi harus memiliki referensi. Nah, biasanya dalam penulisan karya ilmiah yang bagus menggunakan referensi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, itu untuk membuat suatu karya ilmiah yang berkualitas sehingga karya ilmiahnya itu up to date karena referensi-referensi yang dia gunakan kurun waktunya 10 tahun terakhir. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Nah, dalam penyusunan karya ilmiah yang tepat, seharusnya menggunakan bahasa satu. Kalimat harus jelas. Tidak perlu panjang kalau memang idenya hanya cukup atau bisa menggunakan kalimat pendek saja. Yang kedua, usahakan kalimat yang dihasilkan jangan sampai membingungkan pembaca atau kalimat-kalimat yang multitafsir. Yang ketiga, pilihlah kata yang tepat untuk acuannya. Yang keempat, hindarilah penggunaan kata-kata yang berlebihan atau bertele-tele tadi ya. Yang kelima, hindari kalimat yang rancu atau ambigu. Yang keenam, kalimat harus masuk akal. Tadi ya, syarat dari karya ilmiah dia harus logis atau bersifat logis. Yang ketujuh, hindari penggunaan bahasa daerah. Nah, karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah atau paper. Makalah atau paper ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada makalah kerja, makalah tugas, dan makalah penelitian. Makalah kerja yaitu suatu tulisan yang mengkaji suatu permasalahan secara sistematik, jelas, dan logis.
Makalah kerja biasanya diragukan keilmiahannya walaupun ditulis dengan tata tulis ilmiah. Yang kedua, jenis makalah tugas. Nah, makalah tugas merupakan karangan yang ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat menyelesaikan suatu mata kuliah atau digunakan untuk membahas suatu masalah walaupun tidak terlalu mendalam. Yang ketiga, jenis makalah penelitian. Nah, makalah penelitian ini merupakan suatu tulisan yang berisi hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara kecil-kecilan. Jenis karya ilmiah yang kedua adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah berbeda dengan makalah. Dalam artikel ilmiah adalah ringkasan dari laporan penelitian. Sedangkan makalah ditulis tidak didasarkan pada hasil penelitian. Nah, artikel ilmiah biasanya dimuat di dalam jurnal-jurnal penelitian. Sedangkan makalah biasanya dimuat di dalam majalah-majalah saja. Makalah biasanya bercorak deskriptif. Nah, makalah yang bercorak deskriptif ini biasanya tidak disertai analisis. Nah, makanya dia berbeda dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini merupakan didasarkan pada penelitian. Nah, pasti ada analisisnya. Sedangkan makalah tidak. Oke, selanjutnya naskah publikasi. Naskah publikasi adalah tulisan yang bisa saja berupa karya ilmiah ataupun bukan. Naskah publikasi ini bisa berupa proceeding seminar, artikel ilmiah, atau jenis naskah yang lain. Sedangkan yang terakhir ada laporan penelitian berupa skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Nah, ini merupakan tulisan yang disiapkan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi sebagian syarat kelulusannya. Nah, jika kalian ingin lulus S1, maka kalian diwajibkan untuk menulis skripsi, S2 menulis tesis, S3 menulis disertasi. Nah, laporan penelitiannya ini termasuk laporan atau termasuk karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sarana pengembangan pemikiran. Yang kedua, sarana untuk menyimpan, berorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. Yang ketiga, sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Yang keempat, sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Nah, sebagai contoh, misalnya di sekitar kita banyak permasalahan gulma, enceng gondok. Nah, kita sebagai mahasiswa teknik sipil, apa sikap kita untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kita bisa saja membuat suatu karya ilmiah dengan memanfaatkan enceng gondok itu kita campurkan dengan misalnya adukan beton. Nah, kita membuat suatu penelitian apakah campuran beton dengan enceng gondok dapat mempengaruhi kuat tekan beton. Nah, itu merupakan suatu contoh manfaat penulisan karya ilmiah sebagai sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Oke, yang terakhir, penulisan karya ilmiah merupakan suatu sarana untuk berkomunikasi. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa di-post di kolom tanya jawab yang sudah saya sediakan di Kulon. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.